Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama kembali duduk bersama membahas dari apa yang telah kita jelaskan sebelumnya, masih dalam kitab Qawaid Tauhid Uluhiyah wa Asma' wa Sifat yang membahas tentang kaidah-kaidah yang berhubungan dengan masalah tauhid, baik tauhid uluhiyah, asma' wa sifat. Dan kita masih dalam kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah tauhid uluhiyah. Artinya kaidah-kaidah yang disebutkan adalah kaidah-kaidah yang berhubungan bagaimana kita bertauhid kepada Allah dalam masalah ibadah kita kepadanya. Bagaimana ibadah seseorang atau diri seseorang itu bisa benar, tidak salah dalam beribadah, menunjukkan uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah, di minggu lalu kita telah membahas salah satu bab yang kita bahas adalah pada hukum asal daripada perayaan itu adalah tauqifi, artinya harus sesuai dengan dalil apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi SAW ketika datang ke Madinah kemudian mendapatkan Ahlul Madinah itu mereka punya 2 hari yang mereka bermain di dalamnya, yal'abuna fiha. Mereka bermain di dalam hari-hari tersebut. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah hari-hari Id yang selalu mereka rayakan setiap tahunnya. Akan tapi kemudian Nabi SAW mengatakan innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari 2 hari raya yang kalian miliki, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu hari Adha sembelihan dan hari Fitri, yaitu Idul Fitri. Maka dari dalil tersebut para ulama menjelaskan bahwasanya tidak boleh seseorang itu menganggap ada hari lain yang lebih baik dari hari-hari yang memang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan mengadakan hari raya atau perayaan yang diulang setiap tahunnya. Id ya disebut Id. Yaumul Id artinya hari yang diulang. Kalau dia tidak diulang berarti bukan hari ya. Itu yang telah kita bahas. Maka kemudian jamaah Allah di dalam kaidah yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah tambahan daripada kaidah yang setelah kita sebutkan sebelumnya. Kaidah ke 90 al-qaidah as-sumun disebutkan man khassasa zamanan bi syai'in yarji' ila amrin hadatsin fihi faqad ittakhadha hadha zaman 'idan. Barang siapa yang mengkhususkan suatu zaman dengan apa yang terjadi di dalamnya, maka dia telah menjadikan waktu tersebut, hari tersebut sebagai Id, hari Id. Yang mana kita tahu asal dari hukumnya adalah tidak boleh ya, kecuali memang sudah ditunjukkan oleh syariat. Dijelaskan oleh beliau, kalladzi yukhassisuna yaum mauladihim bi ihtifal, seperti orang-orang yang mengkhususkan hari kelahiran mereka dengan perayaan. Maksud di sini tentu adalah hari ulang tahun ya. Ketika seseorang itu menjadikan hari kelahirannya sebagai sebuah perayaan, ihtifal ya, perayaan sesuatu yang dirayakan, maka ini masuk di dalam fa innahum ihtalifuna li amri hasada fi hadzal yaum wa huwa wiladatihim. Mereka merayakan ya di dalam hari tersebut karena perkara apa di dalam hari tersebut? Kelahiran mereka. Tentu biasanya ya, karena orang merayakan hari ulang tahun itu biasanya karena terbiasa dari kecilnya. Nah, berarti bisa jadi karena orang tuanya. Orang tuanya dari sejak kecil mereka merayakan ketika hari kelahiran anaknya tersebut dilewati, sehingga
anak tersebut terbiasa melakukan hal yang sama sampai besar. Ya. Tapi menjadikan hari kelahiran, kemudian dia merayakan hari kelahiran tersebut, ini masuk di dalam kaidah tersebut. Maka seakan-akan dia menjadikan hari kelahirannya itu adalah sebuah hari Id. Ya, dari sisi bahasa seperti itu. Dan ini juga yang dilarang oleh para ulama. Ya. Di dalam pembahasan di luar dari kitab ini, Anda pernah baca, jika di dalam perayaan hari raya tersebut ada hal ibadah, maka ini masuknya ke dalam masalah bid'ah, ya. Masalah bid'ah. Karena apa? Karena dia melakukan ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW, melakukan sebuah kebid'ahan yang mungkar. Jika dia hanya merayakan tanpa melakukan ibadah, ya, hanya senang-senang saja, hanya bersukaria karena hari kelahirannya saja, maka para ulama juga mengatakan ini juga tidak diperbolehkan dengan hadis seperti apa yang disebutkan di awal, ya, ketika Nabi mengatakan Allah telah menggantikan bagi kalian dengannya, yaitu 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang lebih baik dari hari raya kalian. Artinya selain 2 hari raya ini, Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak lebih baik dari 2 hari tersebut. Maka para ulama menyatakan tidak boleh. Dari sisi yang lain, seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, adalah perkara tasyabbuh. Karena kita tahu yang merayakan happy birthday gitu ya, merayakan hari ulang tahun itu semuanya datang dari orang-orang kufar, ya, orang-orang kufar. Bahkan doanya, biasanya kalau dulu saya pernah ya, sekecil karena belum tahu hukumnya, sempat ya, seperti itu. Biasanya di orang-orang merayakan hari ulang tahun itu apa yang didoakan? Panjang umur, ya. Nah, ini pun dikomentari ya sama para ulama. Berdoa untuk panjang umur secara mutlak itu tidak boleh. Doa panjang umur secara mutlak artinya tidak ditambahkan dengan sesuatu tambahan yang baik, tidak boleh. Kenapa? Panjang umur itu bisa dalam ibadah, dalam ketaatan dan juga dalam maksiat. Boleh seseorang berdoa kepada orang lain, semoga Allah panjangkan umurmu, dan ditambahkan dengan apa? Dan panjangkan umurmu dan selalu dalam ketaatan. Jadi ada tambahannya. Karena Nabi SAW pun menggambarkan orang yang baik itu adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalnya, ya. Jadi panjang umurnya dan baik amalnya. Kalau kita mendoakan, tapi ini di luar konteks ulang tahun ya. Tapi kalau kita mendoakan seseorang panjang umur saja, ini juga tidak baik, ya. Itu dikomentari juga. Tapi hal yang paling besar adalah ketika seorang merayakan ulang tahun, salah satunya tadi dilarang dengan hadis yang tadi kita sebutkan, dan juga dalam perkara masalah tasyabbuh, ya, menyerupai atau mengikuti, ya, apa yang dilakukan oleh kaum kufar atau kaum musyrikin. Ini juga dilarang, ya, karena disebutkan dalilnya, termasuk salah satunya yang biasa kita hafal, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Disebutkan dalam hadis yang lain, laisa minna man tasyabbaha bi ghairina la tashabbahu bil yahudi wan nasara. Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang bertasyabbuh dengan golongan selain kami. Janganlah kalian bertasyabbuh dengan Yahudi, tidak juga dengan Nasrani. Kemudian Nabi SAW dari berbanyak hadis menyebutkan satu hal, yaitu khaliful musyrikin, ada khaliful majus dan lain sebagainya, yaitu agar kita menyelisihi orang-orang kufar, menyelisihi orang-orang musyrik, ya. Maka kalau kita dapatkan mereka merayakan sesuatu, maka jangan diikuti. Kemudian dilanjutkan, walladzina yahtafiluna bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fa ihtifaluhum yu'tabar idan. Maka orang-orang yang merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perayaan mereka juga dianggap atau dihitung sebagai sebuah Id karena diulang terus, gitu ya. Mengkhususkan satu hari, li'annahum khassasu hadzal zaman li amri hadatsin fi mithli hadzal yaum. Maka kenapa? Karena mereka mengkhususkan
suatu waktu yang terjadi di dalamnya suatu perkara atau suatu peristiwa, kemudian dia menjadikan hari tersebut sebagai perayaan, maka itu menjadi Id, ya. Artinya Maulid Nabi SAW, sisi yang tidak dibolehkan juga adalah karena merayakan, menjadikan Id tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Tentu kalau kita bahas sisi-sisinya yang lain banyak, ya. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat dan para tabi'in, seterusnya tidak pernah. Bahkan telah jelas bahwasannya yang pertama kali melakukan maulid adalah orang-orang Syiah dan seterusnya. Dan bahkan kita tahu bahwasanya siapa yang merayakan hari kelahiran Nabi atau Tuhan mereka, kita Nasor. Maka kita dapatkan kalau ini menyerupai mereka, bisa jadi mereka yang merayakan bisa jadi tasyabbuh dengan orang-orang, ya, maka ini juga dilarang. Dan banyak sisi-sisi yang lainnya. Akan tapi kalau kita kerucutkan pada pembahasan hari ini adalah ketika seseorang menjadikan suatu hari khusus yang memang terjadi suatu peristiwa di hari tersebut, kemudian mereka rayakan, itu menjadikan suatu Id. Contoh mudahnya ketika misalkan bapak naik mobil, kemudian ada kecelakaan, bapak-bapak selamat, ya alhamdulillahnya gitu ya, selamat. Terus diingat-ingat tuh tanggal sekian, bulan sekian gitu ya. Nanti setiap tahunnya bapak ingetin tanggal segitu tuh, alhamdulillah saya bersyukur gitu ya. Bersyukur hari tanggal sekian ini saya selamat. Karena peristiwa mengulang tersebut seakan-akan ia menjadikan hari tersebut sebagai Id, hari Id, dan itu yang dilarang. Jika ia tambahkan dengan ibadah, maka jadi ibadah yang bid'ah. Jika hanya untuk senang-senang saja, ini bisa, artinya dia membuat suatu Id di luar Id yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini pun dilarang. Maka tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Di contoh yang lain, walladzina yahtafiluna bi dzikra zawajihim fa innahum yukhassisuna hadzal ihtifal li hadzal yawm li amri hasala fi hadzal yawm. Seperti orang-orang yang membuat, ya, kenangan karena pernikahan mereka, maka mereka mengkhususkan suatu perayaan karena suatu peristiwa, yaitu pernikahan mereka. Ya biasanya nih ya, di kalangan orang Indonesia juga sudah banyak ya diingat-ingat tuh tanggal pernikahan tuh tanggal sekian-sekian gitu ya. Walaupun tidak dirayakan dengan acara yang megah, tapi ketika seseorang merayakan setiap tanggal tersebut dengan hal kecil sekalipun, ya, bahwa istrinya jalan-jalan setiap tanggal tersebut, itu juga bisa disebut sebagai ihtifal, merayakan. Maka kaum muslimin sebaiknya menghindari, ya. Maksud ngajak jalan-jalan di luar saja, tapi karena alasan pada tanggal segitu dia menikah misalnya gitu ya. Akhirnya setiap tahun diulang, itu menjadi sebuah hari Id, ya, yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi dan petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Maka jangan Allah menghindari hal-hal tersebut. Wa ka tahsisil ansar qabla majil Islam. Inilah salah satunya adalah seperti kaum Ansar, yaitu orang-orang Madinah, yang mereka mengkhususkan hari sebelum datangnya Nabi SAW, ya. Ketika mereka menang, ya, maka mereka menjadikan hari-hari itu yal'abuna fiha, yang tadi disebutkan di hadis, ya. Kemudian Nabi SAW melarang dari hal tersebut. Wanahahu Nabi SAW an hadzal ihtifal. Kemudian Nabi SAW melarang mereka dari merayakan hari-hari tersebut. Li'annahum yakhassisuna zamanan li amri hasala fi hadzal yaum. Karena disebabkan mereka mengkhususkan, ya, suatu waktu terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada hari tersebut, ya. Jadi dua hari yang disebutkan, yang orang-orang Madinah sebelum datangnya Nabi SAW itu adalah hari di mana mereka menang dalam peperangan, sehingga mereka merayakannya, ya. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Wa bina'an 'ala dzalik, dari apa yang telah disebutkan tadi, faman khassasa zamanan bi syai'in la li amri hasala fi hadzal yaum, barang siapa yang mengkhususkan suatu waktu tapi tidak terikat atau tidak karena suatu peristiwa pada suatu hari, contohnya seperti hari kausbu isajarah, minggu pohon gitu ya.
wa usbu'il murur atau hari lalu lintas dan lain sebagainya, wal yaum alamil lil lughah, misalkan hari internasional ya untuk bahasa gitu. Nah, mungkin bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Kalau didapatkan di sekolah-sekolah itu kan ada ya, atau di hari bahasa Arab sedunia misalnya gitu ya, atau hari bahasa Inggris, atau kalau di sekolah terkadang dibuat khusus gitu ya, hari Senin sampai hari Rabu hari bahasa Inggris ya kan, hari Kamis sampai hari Minggu hari bahasa Arab misalkan, seperti itu contoh-contoh yang seperti itu ya. Atau wal yaumul alami lil muallim, atau hari sedunia itu untuk guru, hari guru sedunia gitu bahasanya mungkin ya. Fahadha takhsis fi hadhil ayyam laisa li amrin hasala fi hadzal yaum, maka pengkhususan hari-hari tersebut bukan karena suatu peristiwa dalam satu hari tersebut, innama huwa min babit tanzim wa tertib, karena itu alasannya adalah dari mungkin dari penentuan ya, untuk tadi contohnya tartib ya, untuk dalam masalah di sekolah misalkan ya, mengkhususkan hari bahasa Inggris atau hari bahasa Arab atau hari-hari lainnya yang tidak terikat atau tidak disebabkan karena suatu perkara, fala haraj wala ba'sa bih, maka itu tidak masalah ya, itu tidak dipermasalahkan. Jadi kalau kita dapatkan misalkan ada pemerintah menunjuk hari guru gitu ya. Nah, hari guru ini tidak disebabkan karena suatu peristiwa, tentukan aja ada tanggal sekian jadikan hari guru gitu ya. Kalau kita berlandaskan atau istilahnya merujuk dari kitab ini, merujuk dari kaidah yang ini, maka itu tidak masalah karena tidak disebabkan suatu perkara ya, tidak untuk merayakan suatu hal yang terjadi sebelumnya ya, seperti itu. Dan hari-hari lainnya yang tidak terikat oleh sesuatu, atau hari yang tadi kita sebutkan, hari buruh misalkan gitu ya, hari buruh internasional, hari buruh nasional gitu. Kalau hari tersebut memang tidak karena disebabkan oleh suatu peristiwa, maka itu tidak masalah. Akan tapi memang masalahnya kita ini di Indonesia seringnya dibuat suatu hari itu karena suatu peristiwa ya. Ada suatu peristiwa dijadikan hari gitu ya. Tapi kalau hari santri itu ada peristiwanya loh. Ada. Apa peristiwanya? Ya, kalau memang itu untuk mengingat atau merayakan sesuatu, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau sekedar hanya membuat suatu hari tanpa ada landasan atau ada alasan di belakangnya, sebab misalnya hari tersebut karena hal-hal sesuatu, maka itu tidak masalah. Tapi kalau untuk mengingat-ingat ini dipermasalahkan. Kenapa? Kalau kita merujuk pada hadis kaum Ansor atau orang-orang Madinah pada saat itu mereka merayakan suatu hari disebabkan pada hari itu mereka menang di dalam suatu perang sehingga mereka merayakannya. Kemudian Nabi SAW melarangnya. Maka ini menjadi landasan tidak bolehnya ya merayakan suatu hari atau menjadikan suatu hari Id karena suatu alasan tertentu. Ya, seperti itu. Alasan di luar alasan syariat. Maka jamaah Allah, kemudian disebutkan oleh beliau, wa intaraka saddan lidzari'ah, jika seseorang meninggalkan, walaupun hal tersebut tadi disebutkan boleh ya, tapi dia meninggalkan karena sebab khawatir akan menunjukkan atau membawa menjadi wasilah kepada sesuatu yang diharamkan, maka ini wahwa hasan, maka ini juga baik. Artinya ketika seseorang meninggalkan hari-hari yang dirayakan selain dari dua hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, ini adalah lebih baik. Walakin in fa'ala fala nara fi harajan. Akan tapi di sini penulis mengatakan jika pun dia melakukannya, maka ini juga tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ini menurut apa yang disebutkan oleh beliau. Maka jamaah Allah, banyak hal hari-hari yang disebutkan, termasuk kalau kita tahu ada hari ibu gitu ya. Nah,
Ayahnya nggak iri, jadinya ada hari ayah. Hah? Ada Pak sekarang, walaupun tidak sehebat hari ibu gitu ya. Ini juga dikomentari oleh banyak ulama bahwasanya Islam itu mengajari hari-hari kita ini sepenuhnya untuk ibu ya. Bukan hanya satu hari saja. Kenapa ada hari ibu? Kalau kita telusuri di sana di barat atau di luar sana orang kaum musyrikin, mereka ketika sudah besar mereka akan meninggalkan orang tua mereka. Sehingga dibuatlah ada hari ibu sehingga mereka mengingat datang kepada ibunya, membawakan hadiah, menyenangkan ibunya pada hari tersebut. Ya, padahal adatnya timur, adatnya kita Indonesia, kita selalu berbakti kepada orang tua kapanpun, dan itu yang bagus, itu yang sesuai dengan Islam. Ya, kapanpun ibu kita masih ada di dunia ini, berarti kita tiap hari pun kita harusnya berbakti kepadanya. Ya, seperti itu. Bukan tujukan hari itu saja, bukan hanya hari ibu saja kita ingat ibu kita, bukan. Harusnya setiap hari, bahkan ketika mereka sudah meninggal pun kita harusnya tetap mengingat mereka, sehingga kita mendoakan mereka, mendoakan ampunan untuk mereka. Itulah yang disebutnya anak soleh, yang doanya mereka tidak terputus untuk kedua orang tua mereka, bahkan ketika mereka sudah meninggal. Ya, itulah amal jariah untuk seorang orang tua ketika ketika mereka meninggal, anaknya selalu mendoakan mereka. Seperti itu. Maka kalau kita mengaca gitu ya, dan itu pun sudah terjadi di Indonesia, ketika sudah terjadi ada hari ibu, hari ayah, ya itu sudah dijadikan hari-hari untuk mereka ingat orang tua. Selesai hari ibu, ayah, beda seminggu, beda sebulan, udah lupa gitu ya. Wala salam wala kalam istilahnya gitu ya. Tidak ada tidak nelpon, tidak juga ngabarin lewat WA. Alhamdulillah, padahal zaman sekarang teknologi ya mudah seperti itu. Akan tapi naudzubillah sampai mereka pun melupakan kedua orang tua mereka. Atau hari-hari lain yang pernah kita sebutkan juga, hari tahun baru Islam ya, padahal Islam tidak pernah ada tahun barunya gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini semua kalau kita lihat maka mengikuti dari perayaan-perayaan kaum kufar. Maka lebih baik adalah kita menghindari hal-hal tersebut. Cukupkan diri kita untuk merayakan hari Jumat di dalam setiap minggunya dan hari Idul Adha dan Idul Fitri di setiap tahunnya. Ini yang paling selamat ya, menghindari dari apa yang dikhawatirkan oleh para ulama, mengikuti dari apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin atau kaum kufar. Jamaah Allah, kita lanjutkan dalam kaidah selanjutnya. Kaidah yang ke-91 disebutkan al-aslu fima yuf'alu fil maqabir at-tawqif 'ala adillah. Pada dasarnya, hukum asalnya, apa yang dilakukan pada kuburan ya, perlakuan pada kuburan itu adalah tauqif. Artinya harus sesuai petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Wa hadza min a'dhamil abwab, dan inilah termasuk dari bab-bab yang paling agung atau paling besar, allati idza ahkamna saddaha saqatat suwar minasyirk katsirah. Jika kita menghukuminya masih dalam pembahasan apa? Syaddud dzara'i, menutup celah ya, menutup pintu-pintu yang bisa merujuk kepada sesuatu yang dilarang atau kepada kesyirikan. Jika kita tutup pintu-pintu tersebut, kita membuat kaidah di dalam masalah kuburan, itu akan menjatuhkan daripada contoh-contoh kesyirikan yang begitu banyak. Fa inna awwal mabda'i syirik wa man tulakina makana min maqabir wa su'i ta'amul ma'al kubur. Bahwasanya permulaan kesyirikan dan awal dari kesyirikan tersebut ya, sesungguhnya itu berasal dari kuburan. Wa su'i ta'amul, dan buruknya ya, bagaimana kita melakukan atau berbuat kepada kuburan. Fala budda min syaddi hadzal bab, maka butuhnya kita dalam kaidah saddud dzara'i ini di dalam pembahasan kuburan, bagaimana kita melakukan atau berbuat pada kuburan. Fala yajuz an naf'al fil maqabiril muslimin illa ma dalla dalil ala jawazihi. Maka ya, dengan apa yang telah disebutkan, maka tidak boleh
kita melakukan suatu hal pada kuburan kaum muslimin kecuali di sana ada dalil yang membolehkannya. Fal bina fil maqabir 'alal kubur muharram, maka membangun bangunan di atas kuburan haram. Wal kitab 'alal kubur muharramah, dan menulis di atas kuburan juga haram. Wa sadaqah fil maqabir i'tiqadan li fadilatiha muharramah, bersedekah ya di kuburan dengan meyakini ada fadilah di atasnya, maka ini juga haram. Nasaba saradiq lil uzza fil maqabir muharramah. Begitu juga apa ya? Membuat hal-hal baru ya, saradiq ini nanti anak cari dulu. Ini juga hal yang diharamkan, wal uquf 'ala maqabir layali dawatil adad muharramah. Begitu juga apa yang dilakukan di atas kuburan pada malam-malam yang ditentukan itu juga muharramah ya. Wal kitabat tarikh wafat mayyit muharramah, muharram. Begitu juga menulis tanggal kematian juga haram. Wa tasjiriha muharram ya. Wa israjaha muharram. Wa faidah hakamna, meneranginya ya, atau membuat tanaman di atasnya dan lain sebagainya itu juga haram. Nanti akan kita jelaskan ya, ada beberapa catatan. Faidah ahkamna hadzal bab, jika kita menghukumi bab masalah kuburan tersebut, wa ja'alnahu 'ala tauqif, dan kita jadikan perkara kuburan itu tauqif, fa innana saufa nasuddu suwaran minasyirk katsiran, maka kita akan menutup daripada celah-celah bentuk kesyirikan yang begitu banyak. Jamaah Allah, dalam pembahasan menulis di atas kuburan ya, dalam beberapa catatan yang saya temukan, terus juga membuat tulisan seperti kematian dan lain sebagainya, ini ada perbedaan ulama ya, khilaf bainal ulama. Ada sebagian ulama, pendapat yang pertama mengatakan makruh ya. Ini disebutkan di sini jumhur ulama ya, menulis pada kuburan itu hukumnya makruh. Ada dalil-dalil yang jelas yang dilarang oleh Nabi SAW. Dari riwayat Jabir, naha Rasulullah SAW an yuktaba 'alal qabri syai'. Rasulullah SAW melarang untuk menulis apapun pada kuburan. Disahihkan Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan lain sebagainya. Banyak beberapa contohnya, termasuk yang dijadikan alasan mereka juga termasuk karena Nabi dan para sahabat tidak melakukan hal demikian, yaitu menulis di atas kuburan untuk menandai kuburan dan lain sebagainya. Maka mereka mengatakan makruh. Ini pendapat Malikiyah, Syafi'i, Hanafiyah dan Abu Yusuf An-Hanafi. Kemudian pendapat kedua, ulama yang mengatakan menulis pada kuburan hukumnya terlarang secara mutlak. Berarti kalau kita lihat, maka penulis kitab ini dia mungkin mengambil pendapat kedua atau pendapat pertama, kemudian ditambahkan dengan alasan saddud dzara'i, menutup celah, maka dijadikan haram ya. Ini dilarang karena hadis-hadis yang telah kita sebutkan bahwa tentang hadis pelarangan, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi pun tidak ada yang menulis dan lain sebagainya, tidak dilakukan oleh Nabi, para salaf dan lain sebagainya. Dan ini yang dikhawatirkan akan membawa kepada berlebih-lebihan atau ghulu terhadap kuburan. Ini pendapat Syaukani dan Syekh Ibnu Baz ya. Mereka mengatakan haram secara mutlak. Kalau penulis ya, ana lihat sepertinya dia kita merujuk dari pembahasan saddud dzara'i, berarti artinya dia menutup kemungkinan ya, sebenarnya pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan, maka menjadikan menulis di atas kuburan menjadi haram. Akan tapi ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya menulis di kuburan itu boleh jika ada kebutuhan. Artinya jika ada kebutuhan maka ini boleh. Ini pendapat sebagian Hanafiyah dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini pendapat yang rajih yang disebutkan oleh penulis di dalam catatan. Dia membawakan sebuah hadis, disebutkan
Nabi SAW meletakkan batu di ujung kuburan Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Ya. Kemudian Nabi bersabda, agar dengan batu ini aku mengetahui di mana kuburan saudaraku ini dan akan aku kuburkan di sekitarnya pada keluargaku yang meninggal. Ini dihasankan oleh Shu'aib al-Arnaud. Mereka membawakan hadis tersebut. Kemudian juga disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Huwaidiyah, ulama Hanafiyah dan As-Subki dari Syafi'iyah berpendapat boleh hukumnya menulis pada kuburan jika ada kebutuhan sehingga tidak hilang kuburan tersebut dan tidak dihinakan. Dan dari beberapa penjelasan, maka mungkin Anda simpulkan bahwasannya membangun di atas kuburan jelas tidak boleh. Akan tapi membuat tanda atau membuat penyangga agar kuburan tersebut ya tidak hancur atau tidak roboh tanahnya, atau tidak dilindas oleh kendaraan atau diinjak oleh manusia dan lain sebagainya, ini masih diperbolehkan oleh sebagian ulama ya. Dibolehkan sebagian ulama, misalkan menaruh batu gitu ya di sekitar kuburan, tapi bukan membangun kuburan. Ingat, niatnya bukan untuk membangun kuburan, akan tapi agar orang-orang tidak melewati kuburan tersebut. Karena kita tahu hukum berjalan di atas kuburan itu juga dilarang ya. Maka menandainya supaya manusia tidak lewat di atasnya, atau digali karena tidak ada tanda bahwa ternyata itu kuburan. Kalau untuk menghindari hal tersebut maka itu boleh. Tapi kalau untuk membangun, menghias dan lain sebagainya, maka ini dilarang ya. Ini dilarang. Kemudian menulis tadi yang telah disebutkan, jika memang dibutuhkan, jika memang kita sudah paham letak kuburannya tanpa harus ada tanda khusus, maka kita tidak perlu menuliskannya ya. Kita sudah tahu koordinatnya misalnya ya, atau sudah terbiasa dengan tanah tersebut, atau kita kuburkan keluarga di tanah khusus, tanah keluarga gitu ya, maka tidak perlu ada tulisan. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan di dalamnya. Akan tapi jika misalkan seseorang menguburkannya di kuburan kaum muslimin ya, kemudian dia menuliskannya agar kita tahu di mana kuburan keluarga tersebut, agar kita bisa mendoakannya, atau terkadang kita melihat kondisi kuburan tersebut agar tidak mungkin hilang, atau tidak seperti yang tadi, tidak dilindas atau tidak diinjak-injak atau digali sembarangan, maka ini juga tidak masalah jika kita merujuk pada pendapat yang ketiga yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ya. Ini tentu dengan alasan ada tujuannya. Yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, hukum menulis pada kuburan perlu dirinci. Jika yang ditulis hanya namanya supaya kuburan tersebut diketahui, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Adapun menulis pada kuburan seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan menulis nama beserta pujian-pujian untuk mayit, kemudian dituliskan bahwasanya ia telah melakukan ini dan itu, atau dituliskan bait-bait di sana, maka ini hukumnya haram. Artinya menuliskan hanya sekedar untuk kebutuhan, menandai, itu sebagian ulama membolehkan ya. Atau lebih baiknya kita menandai dengan hal yang berbeda, misalkan seperti itu boleh, tidak masalah ya. Kalau tidak mau dengan tulisan gitu ya, misalkan dengan angka atau dengan nisan yang berbeda ya, tidak masalah, asal tidak dibangun dan lain sebagainya. Hanya sekedar niatnya hanya untuk menandai saja sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan untuk hanya menandai bahwasanya itu ada kuburan di situ agar tidak diinjak, agar tidak digali sembarangan dan lain sebagainya, maka ini tidak mengapa. Tapi apa yang terjadi di Indonesia ya, khususnya di masyarakat kita ini terkadang berlebihan ya. Bahkan dituliskan ada ayat Al-Qur'an ya, terkadang ada sholawat Nabi ya kan, terkadang ada bahkan tulisan hanya sekedar rahimahullah dan lain sebagainya. Ini tidak pantas, karena kita tahu terkadang kuburan itu terbengkalai, kotor dan lain sebagainya, padahal di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pantas. Begitu juga ibadah dilakukan di atas kuburan pun tidak pantas. Maka
Kalau kita kembali kepada bab saddud dzara'i, menutup celah kesyirikan, maka sebaiknya dihindari, ya, menghindari. Karena bukan hanya kuburan biasa saja, kuburan yang luar biasa ya, yang ada hiasannya. Kuburan biasa terus tiba-tiba ada orang-orang yang iseng gitu ya, bikin cerita-cerita aneh-aneh, oh ini kuburan wali, ini kuburan orang soleh dan lain sebagainya. Itu bisa jadi sarana kesyirikan. Maka untuk menghindari hal tersebut, maka kita perlu berhati-hati dalam masalah memperlakukan kuburan kaum muslimin, ya. Bahkan kalau kita melihat alasan daripada ulama-ulama yang melarang, selalu dibawakan adalah coba lihat ya, kuburan-kuburan di Baqi, kuburan-kuburan di Malaya, di Mekah dan lain sebagainya, itu tidak ada tanda khusus, sama semua. Ya, mau orang soleh, mau orang biasa, ya, yang kita nggak tahu apakah dia orang soleh atau tidak, dan lain sebagainya. Mereka dikuburkan di tempat yang sama, dengan cara yang sama, dengan bentuk yang sama, ya. Nah, mungkin salah satu kebijakannya agar memudahkan adalah setiap kuburan itu dibuat celah atau dibuat jalan setapak gitu, sehingga orang tidak melewati kuburan, gitu kan. Kalau memang tidak mau menandai kuburan gitu ya, maka bisa nanti misalkan kaum muslimin yang barangkali punya kepentingan dalam masalah kebijakan kuburan, bisa dibuat seperti itu, bikin celah di mana manusia bisa lewat seperti itu dan lain sebagainya, ya. Maka jamaah Allah, jika kita menutup pintu menuju kesyirikan di dalam perkara kuburan, pasti perkara-perkara syirik yang banyak itu juga akan hilang. Sodakoh, ya, kita dapatkan banyak orang datang ke kuburan minta rizki dengan membawa sodakoh, ya. Ada yang terang-terangan minta gitu ya, ada yang minta menaruh kotak amal gitu istilahnya dan sebagainya, atau juga membuat hiasan-hiasan, lampu-lampu warna-warni. Lampu satu saja tidak boleh, apalagi lampu warna-warni gitu ya, kubah ataupun horden gitu ya, lapisan-lapisan. Bahkan kalau di Indonesia sampai dikasih bunga, ya. Luar biasa, itu selalu tiap rusak diganti lagi dengan bunga baru gitu ya. Bunga-bunga yang dirangkai, jadi kuburan itu indah sekali. Kalah itu istilahnya apa? Kasur pengantin dibanding kuburan wali. Kalau bapak-bapak lihat seperti itu. Hiasannya tuh lebih bagus gitu ya. Nah, ini yang kalau kita nutup celah ini, tentu banyak kesyirikan yang dihentikan. Maka jamaah Allah, bagi kita yang sudah belajar tentunya menghindari hal-hal tersebut, sebaiknya kita menutup celah-celah tersebut. Sedangkan apa yang sudah terjadi, ya kita nasihatkan pelan-pelan kepada kaum muslimin, ya, bahwasanya banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi karena mereka melakukan pada kuburan sesuatu yang tidak sesuai syariat, ya, memperhias kuburan dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir atau hari-hari ini kan banyak kuburan-kuburan palsu gitu ya, yang dikeramatkan. Kuburan-kuburan palsu yang dikeramatkan ini juga membawa kepada kesyirikan, ya. Saya sampai bingung ya, bagaimana kok bisa ya orang gak takut gitu ketika dia membuat suatu kuburan, ya, dikeramatkan gitu, dibohong-bohong, istilahnya berbohong gitu ya. Oh, ini kuburan keramat, kuburan wali dan sebagainya. Dari satu sisi dia membohongi manusia, ya kan. Dua, dia merujuk istilahnya mengajak orang atau menunjukkan orang untuk berbuat syirik. Istilahnya kalau saja dia tahu apa akibatnya, tentu dia akan takut melakukan hal demikian. Seseorang berbuat syirik, hukumannya berat, ya kan? Neraka Allah selamanya. Berbuat syirik yang besar akan mengeluarkan seseorang dari Islam, akan mengekalkannya dia dalam neraka. Bagaimana dengan seseorang yang membawa manusia kepada kesyirikan? Tentu lebih berat lagi hukumannya, ya. Nauzubillah min dzalik.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selesai. Ada. Ya. Alhamdulillah. Jamaah Allah, dari apa yang telah kita bahas, ya, ini masih berkaitan dengan masalah saddud dzara'i, ya, menutup pintu atau celah sarana menuju kepada sesuatu yang diharamkan atau yang bahkan menuju kepada kesyirikan, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, nasihat ini untuk diri kita pribadi tentunya, kemudian kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada sanak saudara kita, begitu juga kepada masyarakat kita. Kita ingatkan kepada mereka. Terkadang kita tidak langsung menghukumi pada titik kesyirikannya. Bisa dengan cara kita memutus pintunya dulu, gitu ya, menutup pintunya dahulu. Janganlah, mungkin kita tidak langsung mengatakan kuburan itu syirik, berbidah syirik, tapi kita ajarkan kepada dia untuk tidak berlaku hulu, berlebih-lebihan kepada kuburan. Ya. Kita sampaikan kepada mereka, jika saja orang di dalam kuburan itu bisa memberikan manfaat, tentu yang paling bisa memberikan manfaat adalah kuburan Nabi SAW. Ya kan? Kita katakan seperti itu. Jika memang orang di dalam kuburan bisa memberikan manfaat kepada orang di luar kuburan, orang yang masih hidup, maka tentu Nabi Muhammad SAW itu paling berhak untuk didatangi. Akan tapi para sahabat sepeninggal Nabi SAW tidak pernah mendatangi kuburan Nabi SAW untuk meminta suatu hal. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu, ya, seorang yang lebih baik daripada para sahabat yang lainnya, orang terbaik setelah Nabi SAW, tidak pernah didatangi setelah dia meninggal. Umar radhiyallahu anhu, ketika masa panceklik, ya, ketika tidak turun hujan, Umar radhiyallahu anhu tidak mendatangi kuburan Nabi SAW, tidak mendatangi kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Dia mendatangi paman Nabi SAW, Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas masih hidup, agar ia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Disebutkan di dalam suatu hadis, ya, bagaimana mereka mengatakan, wahai Rabb, dahulu ketika masih ada Nabi, ya, kamu minta dengan Nabimu, ya, artinya bertawassul dengan Nabi ketika itu Nabi masih hidup, sehingga Allah turunkan hujan. Maka sepeninggal Nabi, mereka mendatangi Ibnu Abbas, ya, mendatangi paman Nabi SAW atau Abbas, mendatangi paman Nabi SAW tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan. Maka dari hal tersebut tidak ada kekhususan pada kuburan-kuburan selain Nabi SAW. Di dalam satu video yang Anda lihat, maka mereka membawa dalil bahwasanya dalil dari, maaf ya sebut Habib, ya. Habib mengatakan, jika kalian punya hajat dan lain sebagainya, kebutuhan, datangilah kuburanku dan lain sebagainya, karena kuburanku adalah makom gini panjang. Dia menyatakan kuburannya lebih baik daripada kuburan Nabi SAW. Maka ini juga tentu adalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang menyesatkan dan lain sebagainya. Nah, maka kalau kita menutup pintu celah, ya, sarana kepada kesyirikan dari bab kuburan, maka tentu banyak bab-bab kesyirikan yang akan dihentikan, ya. Maka jamaah Allah, dalam memperlakukan kuburan kita harus berlandaskan dari dalil Al-Quran dan Sunnah apa yang diperbolehkan. Itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam ini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.